langsung Abah menggambar lehernya Haji Isa, dan saat itu pula penyakitnya pun langsung sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber yang berbahagia, semoga antum semua dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menceritakan kisah bergabungnya Haji Isa menjadi donatur daripada Pondok Pesantren Al-Asyariyah Nurul Iman. Jadi cerita ini berawal ketika Haji Aisyah menjadi kontraktor untuk membangun apartemen di daerah. Mungkin kalau saya ada salah menyebutkan nama, kalau tidak salah di Cikini ada Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang ceritanya sangat fenomenal. Ketika mau digusur makamnya, mengalir air dari makam tersebut, jadi tidak bisa dipindahkan. Atau di cerita ini adalah makam Mbah Priok yang mau dibongkar dulu ketika masa-masa Orde Baru ataupun pada masa kemarin yang viral, banyak korban ketika mau digusur. Kalau antum semua tahu tentang mana yang jelas Habib Mbah Priok atau Habib Cikini, bisa komentar di bawah channel saya di video konten pada cerita ini. Jadi ceritanya itu ketika ada orang yang mau ziarah ke makam Habib, ada penjaga yang menjaga daripada orang yang tidak bisa lewat untuk berziarah. Jadi diceritakan Abah, kalau ada orang yang mau ziarah ke makam Habib itu, lalu penjaganya itu bilang di sini tidak ada makam, jadi orang itu besoknya langsung meninggal. Dan untuk kedua kalinya ada yang mau ziarah dan mereka bertanya kepada penjaga itu, dan penjaga itu menjawab tidak ada makam Habib di sini, dan penjaga itu lagi-lagi dia meninggal. Dan ketika saatnya tiba, Haji Isa yang memenangkan tender untuk membangun apartemen di area makam tersebut, ketika Haji Isa melihat daripada proyek itu, tiba-tiba
Haji Isa mendapati lehernya tidak bisa menengok. Jadi saat itu Haji Isa pun sangatlah terbebani dengan penyakit yang dadakan itu, karena dia tidak bisa menoleh. Saking pengennya penyakit itu sembuh, lalu Haji Isa mencari pengobatan terutama di medis kedokteran, dan itu pun tanpa hasil. Lagi-lagi Haji Isa mencari pengobatan alternatif, lagi-lagi tanpa hasil. Dan Haji Isa pun pergi ke tempat orang pintar, lagi-lagi penyakit yang tidak bisa menoleh atau tidak bisa menengoknya pun tanpa hasil. Dan ketika itu saat Haji Isa mengeluh sakitnya yang dibawa ke orang-orang untuk mendapatinya sembuh, tidak ada hasil. Ada seseorang yang mengasih tahu kalau penyakit kamu ini Haji Isa akan sembuh kepada Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim di Parung. Dan ketika itu tanpa lama-lama Haji Isa pun datang ke tempat Habib Parung, ke tempat Abah untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Dan Abah yang sudah di rumah pun mengetahui bahwa nanti ada orang yang akan datang untuk Abah mengobati penyakitnya. Dan Abah pun sudah tahu bahwa penyakitnya ini karena dia itu ada faktor, karena dia mau menggusur tempat Habib, makam Habib yang keramat itu. Jadi sontak ketika Haji Isa pun tiba di rumah Abah, langsung Abah menggampar lehernya Haji Isa, dan saat itu pula penyakitnya pun langsung sembuh. Haji Isa bisa menoleh kanan kiri tanpa ada rasa sakit, dan saat itu pula beban sakit yang diderita oleh Haji Isa itu hilang dan sembuh karena Habib Sagaf. Lalu karena Haji Isa melihat di tempatnya Habib Sagaf itu penuh dengan santri, maka di hati Haji Isa terenyuh untuk membantu Habib Sagaf, guru kita Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa anfa'na bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Saat itu pula hubungan Abah dengan Haji Aisyah pun dirasa sudah dekat, dan lagi-lagi Haji Isa membantu pondok dengan membangun gedung yang dinamai di pondok. Di bawah gedung taekwondo itu ada gedung yang bernama Haji Isa, dan membantu pembangunan di asrama Pondok Putri. Dan selanjutnya Haji Isa pun ketika ada acara mungkin buka bersama atau acara yang kiranya membutuhkan anak pondok, Haji Isa selalu memanggil anak pondok untuk membacakan doa di sana dan dijamu anak-anak santri dengan makanan-makanan yang enak. Itulah teringat saya ketika ada nama Haji Isa di situ, ada gedung namanya Haji Isa, dan saya kadang pas puasa pernah saya ikut di berbuka bersama di rumahnya Haji Isa di Pulau Mas, perumahan Pulau Mas di Jakarta. Itulah cerita dari bergabungnya Haji Isa Donatur Pondok Al Asriyah Nurul Iman untuk membantu pondok
Pondok Pesantren Al-Azriyah Nurul Iman. Baiklah para subscriber yang berbahagia, apabila antum mempunyai cerita yang epic, yang mengaitkan cerita pondok tentang apa yang kamu kerjakan di sana, tentang taklim atau tentang cerita abah, bisa kamu kirimkan di email saya, ataupun kamu bisa bercerita lalu kirim di email saya, supaya channel ini bisa berkembang dengan baik dan selalu stabil dalam mengupload tiap hari atau tiap minggunya. Terima kasih sudah subscribe channel ini, dan supaya kamu bisa berkomentar apabila cerita saya ada kekurangan, kamu bisa berkomentar supaya cerita ini bisa diterima dengan orang dengan cerita yang lengkap. Dan apabila kamu sudah melihatnya, kamu bisa men-share di media sosial kamu ataupun di marketplace kamu. Dan terima kasih sudah subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.